Selamat siang Pak Wisnu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya, Nika Larasati, ada Widya Dwi, ada Bernadetta Agustin, Retno Anggraini, Maria Febriani, dan Lana Nafisa. Siang hari ini kami akan mempresentasikan artikel pertama yang berjudul The Impact of Innovation and Optimization on Public Sector Performance, Testing the Contribution of Cognitive, Ambidextrous, and Learning Capabilities yang ditulis oleh Anneke Giske, Ingmar van Merker, dan Arwin Buren. Sebelum masuk kepada penjelasan yang lebih detail mengenai artikel ini, saya akan memberikan overview terlebih dahulu mengenai apa saja yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini nanti berisi mengenai mengapa riset ini dilakukan oleh peneliti. Yang kedua ada model penelitian dan variabel. Nanti akan ditunjukkan model penelitian yang digunakan oleh peneliti serta beberapa variabel yang digunakan oleh peneliti. Yang ketiga ada hipotesis. Hipotesis ini nanti berisi mengenai dugaan-dugaan yang dimunculkan oleh peneliti. Yang keempat ada hasil. Hasil ini nanti merupakan hasil dari uji hipotesisnya. Oke, masuk ke poin pertama, mengapa riset ini dilakukan? Di sini peneliti melihat adanya gap, melihat bahwa organisasi publik itu berada pada kondisi konstan dalam proses beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Jadi ini nanti berdampak pada kinerja perusahaannya. Padahal di sisi lain, peneliti juga melihat bahwa organisasi ini memerlukan proses perubahan, harus mau beradaptasi dengan perubahan yang ada supaya untuk menjaga eksistensi organisasinya dan meningkatkan kinerjanya seperti itu. Nah, dari adanya gap tersebut muncullah penelitian ini dengan hal-hal yang ditekankan oleh peneliti pada penelitian ini adalah menggunakan cara-cara inovasi dan optimisasi untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Nah, dari hal-hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya riset ini hadir atau ada itu agar untuk membantu organisasi agar untuk improvisasi seperti itu. Jadi agar supaya bisa bertahan dan kinerjanya semakin bagus, maka perusahaan atau organisasi perlu improvisasi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model dan variabel yang ada dalam penelitian ini. Jadi, di dalam penelitian ini kita memiliki 3 variabel. Yang pertama yaitu connective capacity, kemudian yang kedua ada ambidextrous capacity, dan yang terakhir ada learning capacity. Nah, yang pertama mengenai connective capacity. Jadi, di dalam bidang administrasi publik, connective capacity ini memiliki peran dan juga jaringan yang dianggap sebagai inti atau kunci untuk menghasilkan pengelolaan yang efektif dan mencapai solusi konsensus dan inovatif. Nah, connective capacity dalam konteks penelitian ini berdasarkan inovasi dan optimisasi dapat digambarkan sebagai kemampuan individu, organisasi, dan juga jaringan untuk melawan fragmentasi dengan melintasi batasan dan juga membangun hubungan antara berbagai peran di berbagai tingkatan, kemudian skala dan juga domain. Nah, seperti yang dilihat pada figur 1, di connective capacity ini ada 3 indikator. Yang pertama yaitu connective individual, connective organization, dan yang ketiga connective network. Yang pertama, pada tingkat individu, connective capacity merupakan atribut penting dari pengusaha kebijakan, kemudian pengusaha organisasi dan pembatas yang dikenal sebagai alat kolaborasi yang efektif dan inovatif. Nah, strateginya adalah dengan menghubungkan atau menautkan atau mengaitkan 3 hal tadi yang saya sebutkan untuk menghasilkan ide atau gagasan atau wawasan, kemudian peran dan juga proses. Yang kedua yaitu untuk tingkat organisasi, jaringan intraorganisasional mendukung kepercayaan dan kerjasama, kemudian pembelajaran dan pertukaran, juga penyempurnaan pengetahuan yang sudah ada, kemudian mendukung peningkatan kualitas
juga yang sudah ada, seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu tingkat network atau connective network, tingkat jaringan. Connective capacity ini diperlukan untuk mengelola jaringan yang efektif dan mencapai hasil yang konsensual, efektif, kuat, kemudian integratif dan juga inovatif. Organisasi yang terhubung erat antar satu dengan yang lainnya akan melakukan pertukaran atau bertukar pengetahuan dan juga keterampilan yang mereka miliki. Tapi apabila antar organisasi ini memiliki hubungan yang terlalu kuat, juga dapat mendukung kesamaan, kemudian pencarian batas dan juga fokus pada pengoptimalan. Sehingga dari variabel connective capacity ini penting adanya connectedness atau keterhubungan dalam optimisasi, tapi juga hubungannya atau kaitannya dengan inovasi itu jadi tidak sejalan atau tidak lurus, seperti itu. Yang kedua yaitu ambidextrous capacity. Nah, kemampuan untuk menjadi eksploratif dan pada saat yang sama juga mengeksploitasi produk atau jasa yang ada untuk dipelajari lebih lanjut atau secara mendalam. Hal ini disebut dengan ambidextrous capacity, yaitu kemampuan untuk menggabungkan proses dan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, kemudian mengeksplorasi peluang baru, dan pada saat yang sama juga meningkatkan efisiensi dari produk atau jasa yang sudah ada, seperti itu. Nah, berinovasi di sini berkaitan dengan eksplorasi, mengambil risiko, selain itu juga menghasilkan pengetahuan dan keterampilan baru dan juga eksperimen. Sedangkan optimizing atau optimisasi itu berkaitan dengan eksploitasi, membangun pengetahuan kemudian secara efisien dan juga memperbaiki apa yang sudah ada, seperti itu. Sama seperti connective capacity yang dibagi menjadi 3 indikator, untuk ambidextrous capacity ini juga dibagi jadi 3 indikator. Pada tingkat individu, kepemimpinan itu dibagi jadi 2. Ada kepemimpinan transformatif yang berkaitan atau yang dikaitkan dengan inovasi, sedangkan kepemimpinan transaksional itu untuk meningkatkan optimisasi. Sedangkan untuk tingkat organisasi, mengembangkan strategi dan menetapkan sumber daya untuk menghubungkan, mendukung dan menyeimbangkan antara optimisasi dan inovasi. Sedangkan pada tingkat jaringan, menampilkan ikatan lemah untuk membuat kombinasi dan ikatan yang kuat untuk memvalidasi dan mengeksploitasi pengetahuan yang baru. Jadi dari ambidextrous capacity ini menunjukkan kemampuan untuk menangani inovasi dan juga optimisasi dan juga mendukung keduanya. Jadi penanganannya itu akan lebih tinggi atau lebih jauh dibandingkan dengan connective capacity, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu learning capacity. Seperti 2 variabel yang sudah saya sebutkan tadi, sama juga di learning capacity ini juga ada 3 faktor atau 3 indikator. Yang pertama, learning individual. Learning individual ini punya karakteristik penting di dalamnya, yaitu toleransi terhadap ambiguitas dan perubahan. Selain itu juga keterbukaan terhadap pengalaman dan juga refleksi diri. Sedangkan yang kedua, secara organisasi, berkaitan dengan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu juga merangsang pembentukan ide, kemudian eksperimen dan penyerapan pengetahuan yang baru, kemudian juga berbagi pengetahuan yang ada, seperti itu. Untuk yang terakhir, secara network atau jaringan, itu didukung oleh lembaga yang fleksibel sehingga kita memungkinkan organisasi itu untuk melakukan eksperimen dan juga belajar, kayak gitu. Jadi learning atau pembelajaran ini mendukung adanya inovasi dan optimisasi, sehingga harapannya kaitan atau
keterhubungan antara inovasi dan learning ini bisa bisa terjalin erat, lebih kuat kayak gitu, karena learning ini sendiri sangat penting untuk menginternalisasi ide-ide baru, kemudian juga refleksi, kemudian ada perubahan asumsi, praktek atau kebijakan yang ada seperti itu. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Lana Nafisa. Saya akan melanjutkan penyajian materi dari teman saya. Sebuah organisasi memiliki tujuan untuk penciptaan nilai publik di mana hal tersebut membentuk penilaian publik terhadap organisasi. Hasilnya berupa efisiensi, efektivitas, kualitas produk dan jasa, serta pembuktian di masa depan. Optimalisasi dalam hal ini merujuk pada peningkatan kebijakan, proses, dan layanan. Sedangkan inovasi merupakan implementasi konsep baru yang mana dapat berupa teknis, kebijakan, layanan, dan lain-lain. Peneliti menekankan bahwa dua hal tersebut dapat meningkatkan kinerja. Sesuai dengan gap yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan adanya proses yang stagnan atau ketidakmampuan organisasi untuk beradaptasi akan membuat organisasi tidak mampu bertahan. Maka, organisasi perlu melakukan peningkatan kinerja, proses, layanan, dan membentuk kebijakan-kebijakan baru. Pada akhirnya, organisasi perlu melakukan inovasi dan optimalisasi sebagai bentuk peningkatan kinerja untuk dapat beradaptasi dan bertahan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Bernadetta Agustin, nomor mahasiswa 620. Saya akan melanjutkan presentasi tentang hipotesis yang ketiga. Hipotesis 3A, Ambidextrous Capacity Support Optimizing. Hipotesis 3B, Ambidextrous Capacity Support Innovating. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu awalnya. Kapasitas ambidextrous itu adalah kemampuan untuk menggabungkan atau menghubungkan proses eksplorasi dan eksploitasi, di mana eksplorasi itu dikaitkan dengan inovasi. Misalnya, pengambilan risiko, menghasilkan pengetahuan dan ide-ide baru, keterampilan baru, dan eksperimen. Sementara itu, eksploitasi itu dikaitkan dengan optimisasi. Misalnya, membangun pengetahuan atau ide-ide yang sudah ada, meningkatkan efisiensi, dan perbaikan kinerja. Lalu, kemampuan ambidextrous ini menuntut kemampuan untuk terhubung, untuk menghadapi berbagai tuntutan dan menggabungkan peningkatan serta pembaruan proses, teknologi, dan layanan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian hasil, yaitu yang pertama untuk menjelaskan hubungan antara inovasi, optimisasi, performance atau kinerja, dan connective capacity-nya seperti apa. Jadi yang pertama, kalau dilihat di gambar hasilnya ini, itu inovasi dan optimisasi berkontribusi pada kinerja, sehingga hipotesis pertama, yaitu hipotesis 1A dan 1B itu didukung. Namun jika dilihat lebih jauh lagi, seperti digambar juga untuk hasilnya ini, optimisasi menunjukkan hubungan yang lebih kuat pada kinerja daripada inovasi. Lalu selanjutnya untuk connective capacity. Nah, connective capacity memiliki kontribusi terhadap optimisasi pada tingkat individu dan organisasi, sehingga hipotesis 2A didukung. Nah, hubungan yang terkuat kalau dilihat di gambar ini itu ditemukan pada connecting project leader. Selain itu, connecting intraorganisasi juga berkontribusi terhadap optimisasi. Lalu untuk inovasi, nah ini untuk inovasi dapat dilihat kalau connecting project leader itu berkontribusi terhadap inovasi, sehingga hipotesis 2B juga didukung. Nah, oleh karena itu secara keseluruhan atau secara umum, ini ditemukan bahwa hubungan yang lebih kuat itu terjadi antara connective capacity dan optimisasi dibandingkan dengan inovasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini akan membenarkan hipotesis 2C atau mendukung hipotesis 2C. Nah, selain itu yang terakhir itu
Kalau dilihat di sini connecting alderman dan connecting project leader itu berkontribusi untuk meningkatkan kinerja secara langsung, untuk meningkatkan kinerja atau performance. Selanjutnya untuk ambidextrous capacity dan hasil untuk learning capacity dan hubungannya seperti apa akan dijelaskan oleh Mbak Widya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai ambidextrous capacity dan juga learning capacity. Nah, di sini untuk hasil dari ambidextrous capacity yaitu minimalkan di tingkat individu dan juga di tingkat jaringan yang dapat dibuktikan dalam hipotesis H3A. Kemudian, untuk hubungan terkuat ditemukan untuk manajer ambidextrous yang membangun dan mempertahankan jaringan dengan pihak-pihak baru yang juga berkontribusi untuk mengoptimalkan dan lebih kuat untuk inovasi yang dapat dibuktikan dalam hipotesis 3B. Kemudian, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara kapasitas ambidextrous di tingkat organisasi dan juga di tingkat investasi dan mengoptimalkan. Oke, selanjutnya sarana untuk variabel prosedur ambidextrous dan juga sumber dayanya dan unsur-unsurnya hampir semuanya berada di bawah kisaran menengah yang menunjukkan bahwa rutinitas ini tidak dikembangkan dengan kuat. Dan ini mungkin mengidentifikasikan adaptasi yang lebih muncul dari penelitian ini, baik untuk kebutuhan untuk inovasi ataupun untuk optimasi dan lebih improvisasi lagi. Dan juga untuk learning capacity, di sini ditemukan hasilnya bahwa adanya hubungan yang signifikan dan positif antara mengoptimalkan dan belajar di tingkat jaringan yang dapat dilihat pada hipotesis 4A. Kemudian untuk inovasi, hasilnya yaitu menunjukkan hubungan antara pembelajaran di organisasi dan juga di tingkat jaringan yang dapat dilihat pada hipotesis 4B. Kemudian dengan demikian, belajar dengan pihak eksternal yaitu berkontribusi pada optimasi dan juga inovasi seperti yang kami harapkan hubungan dengan inovasi di sini dia menjadi lebih kuat yang dapat dibuktikan dalam hipotesis 4C. Kemudian untuk berinovasi membutuhkan jenis pembelajaran yang lebih menuntut menjembatani jarak kognitif antara pihak dan lembaga yang telah dipelajari. Nah, kemudian hubungan yang signifikan antara pembelajaran organisasi dan inovasi sejalan juga dengan literatur yang luas tentang pembelajaran organisasi dan inovasi. Nah, kemudian pembelajaran organisasi di sini adalah yaitu tentang menggabungkan dan menggunakan pengetahuan karyawan dan mengadaptasi kebijakan rutinitas organisasi dengan wawasan teknologi-teknologi yang baru. Dan juga adanya inovasi-inovasi tersebut merupakan hasil dari pembelajaran organisasi-organisasi. Nah, untuk dari itu sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.